Fajar baru saja merayap naik ketika si Buntung membuka pintu rumah kayunya yang sempit. Udara pagi seharusnya menenangkan, namun baginya selalu mengandung sesuatu yang menyesakkan, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali pada masa lalu. Tubuhnya yang besar, dengan perut buntung dan bahu selesai pintu, terlihat tidak lagi segarang dulu. Namun setiap skar di kulitnya menyimpan cerita gelap yang belum selesai. Ketika ia meraih gerobak rotinya, suara kayu berderit mengingatkannya pada jeritan orang-orang yang pernah ia takuti. Di jalan sempit menuju pasar, langkahnya berat, bukan karena usia, tetapi karena ingatan yang menempel seperti lumpur basah. Warga yang berpapasan dengannya memberi senyum kecut, senyum yang dipaksakan hanya demi sopan santun. Tapi mata mereka berkata lain, mereka masih takut. Mereka masih melihatnya sebagai buntung setan pasar, bukan sebagai penjual roti yang mencoba memperbaiki hidup. Si buntung pura-pura tak melihat, tapi hatinya mengerut, seolah setiap tatapan itu menggores lagi bekas lukanya. Tepat sebelum memasuki pasar, ia berhenti di depan sebuah kios tua. Dulu, tempat itu adalah lokasi ia memalak setiap pedagang baru. Kini kios itu milik seorang wanita parubaya yang selalu menunduk jika ia lewat. Hari ini pun sama, wanita itu menurunkan tirai kiosnya, pura-pura sibuk. Sikapnya terlihat sederhana, tapi bagi si buntung, itu seperti ucapan, "Aku tak percaya kau berubah." Dan lagi-lagi, ia membiarkan rasa sakit itu mengendap dalam diam. Ketika gerobaknya mulai bergerak memasuki lorong pasar, kenangan buruk mulai berjatuhan seperti hujan batu. Lorong pertama mengingatkannya pada perkelahian yang membuat seorang remaja kehilangan giginya. Lorong kedua membawa bayangan malam penuh darah yang membuatnya dijuluki setan. Dan lorong ketiga, lorong yang kini ia lewati dengan kepala tertunduk, adalah tempat seseorang menangis sambil memohon ampun padanya. Si buntung meremas gagang gerobaknya, jemarinya bergetar. "Aku bukan orang itu lagi," gumamnya, meski suaranya lebih mirip doa ketakutan. Pagi itu, seorang gadis kecil berlari menghampirinya dengan senyum cerah. "Om Roti, Om Roti," serunya riang. Si buntung tersenyum kecil, satu dari sedikit senyum tulus yang ia punya. Tapi sebelum gadis itu bisa mendekat, ibunya datang tergesa, menarik lengan putrinya sambil memelototi si buntung seperti ia adalah penyakit. "Jangan dekat-dekat dia," bisiknya tegas pada anak itu. Si buntung terdiam. Rasa hangat yang sempat muncul langsung padam seperti lilin ditiup angin. Ia menepi dan duduk sebentar, membiarkan pikirannya diterjang gelombang rasa bersalah. Ia sudah berubah, tapi dunia tidak mudah menerima. Ia ingin meminta maaf pada semua orang, tetapi bagaimana caranya meminta maaf atas luka yang begitu dalam? Bagaimana menebus tahun-tahun yang ia habiskan sebagai monster? Jawabannya tidak pernah mudah, dan setiap pagi, ia harus menelan kenyataan pahit bahwa sebagian orang akan membencinya seumur hidup. Saat ia bangkit dan mendorong gerobaknya lagi, angin membawa suara yang berhenti tepat di telinganya, suara langkah sepatu berat, teratur, dan familiar. Si buntung menoleh ke arah ujung pasar. 3 pria berjaket hitam berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi, namun tatapan itu tidak asing. Mereka bukan pelanggan, bukan warga, mereka bayangan masa lalu yang mengambil bentuk manusia. Dan ketika salah satu dari mereka tersenyum miring, si buntung merasakan bulu kuduknya berdiri. Masa lalunya, akhirnya menemuinya kembali. Di detik itu, si buntung sadar, hari ini bukan sekadar hari menjual roti. Hari ini adalah hari ketika dosa lama mengetuk pintu, menuntut jawaban. Setelah menatap 3 pria berjaket hitam itu, si buntung mempercepat langkahnya, berusaha mengusir rasa tak nyaman yang merayap dari ujung kaki hingga tengkuknya. Ia tahu tatapan seperti itu. Tatapan seseorang yang mengenal dirinya bukan sebagai penjual roti, tetapi sebagai sosok berbahaya yang dulu menguasai pasar ini. Namun ia memaksa dirinya fokus. Ia tidak ingin masa lalu merusak pagi yang seharusnya ia habiskan untuk mencari rezeki halal. Ia menepuk dadanya, seolah menenangkan badai yang tak henti bergulung di dalam. Mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan, si buntung membuka gerobak roti dan menata dagangan yang masih hangat. Asap tipis menguap dari permukaannya, membawa aroma mentega manis yang mengingatkan dirinya pada nenek tua yang dulu mengajari cara membuat roti. Nenek itu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menilai dirinya dari masa lalu. "Roti itu lembut, nak," kata nenek itu dulu. "Buatlah hatimu selunak adonan yang kau uleni." Kenangan itu membuat si buntung memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan yang hampir menghapus ketakutan.
Beberapa pembeli mulai berdatangan. Ada yang ragu-ragu, ada yang masih canggung menyapa, namun ada pula yang mulai berani tersenyum kecil. Untuk setiap pembeli yang datang, si Buntung selalu menundukkan kepala dalam hormat, berharap senyumnya cukup untuk meyakinkan bahwa dirinya telah berubah. Tetapi meskipun tangannya cekatan membungkus roti, matanya sesekali mencuri pandang ke ujung pasar tempat tiga pria itu berdiri. Mereka tak bergerak, hanya memperhatikan, seakan mengukur dirinya dari jauh. Si Buntung berusaha tak peduli. Ia terus bekerja, melayani, tersenyum, meski hatinya tidak benar-benar tenang. Hingga seorang pembeli muda memberanikan diri bertanya, "Bang, aman kan kalau beli di sini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menyayat. Seolah orang itu sedang bertanya, "Kau beneran sudah berubah, atau hanya pura-pura?" Si Buntung menelan ludah, memaksakan senyum, dan mengangguk pelan. "Aman, Dik, aman." Namun suara gemetar di akhir kalimat itu mengungkapkan betapa dalam luka yang ia simpan. Ketika pasar mulai sedikit ramai, suara teriakan kecil terdengar dari sudut jalan. Rara, gadis kecil yang kemarin ditarik ibunya menjauh, berlari sambil membawa uang 1.000 yang digenggam erat. "Om Roti, aku mau beli satu yang kecil." Ibunya mengejar dari belakang, wajah panik, namun terlambat. Rara sudah berdiri manis di depan si Buntung. Senyum polos itu, yang tak ternodai prasangka, membuat dada si Buntung hangat untuk pertama kalinya hari itu. Tapi tatapan sang ibu, penuh ketakutan, kembali menusuk seperti duri. Si Buntung menyerahkan roti paling kecil dengan hati-hati, seolah khawatir sentuhannya sendiri bisa menakuti anak itu. "Ini, Rara, gratis ya." Rara tertawa senang, tapi ibunya langsung menarik anak itu pergi tanpa sepatah kata. Rasa hangat itu padam seketika. Ia kembali berada dalam kegelapan yang sama, kegelapan yang muncul setiap kali ia diingatkan bahwa sebagian orang lebih memilih menghindarinya dibanding memberi kesempatan kedua. Saat langit mulai mendung, tiga pria berjaket hitam tadi berjalan perlahan mendekat. Si Buntung merasakan tekanan di dadanya meningkat tajam. Satu dari mereka, seorang pria berwajah tirus dan mata tajam seperti pisau, berhenti tepat di depan gerobaknya. "Lama tak bertemu, Bang Buntung," katanya dengan nada sinis. Si Buntung hanya menatap, rahangnya mengeras. Pria itu mendekat, suaranya rendah namun menusuk. "Dunia hitam belum selesai sama lo." Kalimat itu bagaikan ujung belati yang menembus ketenangan yang selama ini ia bangun. Setelah mereka pergi, si Buntung berdiri mematung. Tangannya gemetar, sementara hujan perlahan mulai turun, menamparkan pipinya seperti mengingatkan bahwa masa lalunya sedang mengetuk pintu. Ia menatap roti-rotinya yang mulai basah oleh gerimis. Roti yang selama ini menjadi simbol penebusannya. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, si Buntung bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini cukup untuk menebus dosa yang begitu besar? Atau apakah masa lalunya akan merusak segalanya lagi? Hujan turun semakin deras, membuat seluruh pasar tampak seperti lautan kecil yang kacau. Si Buntung menutup gerobaknya dengan terpal sambil berusaha menenangkan napasnya yang masih terengah setelah pertemuan dengan tiga pria itu. Ia mengenali salah satu dari mereka, Prasetyo, mantan anak buahnya yang dulu paling brutal, orang yang tidak punya rasa takut maupun belas kasih. Jika Prasetyo ada di pasar, itu berarti satu hal, serigala hitam telah kembali berkeliaran. Sesuatu yang selama ini ia takutkan akhirnya mulai terwujud. Si Buntung berdiri menatap hujan, hatinya bergolak. Ia tahu geng lamanya tidak akan muncul tanpa alasan. Mereka bukan tipe orang yang sekadar lewat untuk mengenang masa lalu. Mereka datang untuk mencarikan jawaban, atau balas dendam. Dan yang lebih menakutkan, mereka datang dengan pemimpin baru, seseorang yang jauh lebih kejam, seseorang yang membenci dirinya secara pribadi. Pikiran itu membuat tengkuk si Buntung mendingin seperti direndam es. Ketika ia mencoba membereskan dagangannya, seorang pedagang tua yang dulu pernah ia sakiti menghampirinya dengan raut cemas. "Buntung, mereka balik." Suaranya bergetar. Si Buntung tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pedagang itu menelan ludah keras-keras lalu menutup kiosnya tergesa-gesa, seolah kehadiran geng itu adalah tanda kehancuran. Pemandangan itu menusuk si Buntung lebih dalam, bahwa ancaman bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang mencoba mempercayainya kembali. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda pasar berlari terbirit-birit sambil berteriak. "Bang Buntung, ada keributan di ujung gang." Kayaknya ulah mereka. Si Buntung mengepalkan tangan. Bagian dirinya yang ingin hidup damai berusaha menahan,
Tapi bagian lain, bagian gelap yang sudah lama ia kubur, mulai bergeliat. Namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia tidak ingin tergelincir ke masa lalunya lagi, meski situasi semakin memaksanya. Ia berjalan menuju arah keributan dengan langkah besar namun tertahan. Setiap langkah menggema seperti dentuman drum perang. Ketika ia tiba, ia melihat beberapa pedagang terpojok, sementara dua anggota serigala hitam memecahkan meja jualan dengan tongkat besi. Mereka menertawakan ketakutan orang-orang seolah itu hiburan murah. Si Buntung tidak masuk ikut campur, belum. Karena ia tahu, begitu ia melibatkan diri, pintu masa lalunya akan terbuka lebar. Dan ia tidak yakin bisa menutupnya kembali. Namun salah satu anggota geng itu melihatnya dan tersenyum senang, seperti menemukan mainan lama. "Woi, Buntung," teriaknya keras. "Lihat nih, pasar yang dulu lo kuasain, sekarang di tangan kita lagi." Suaranya menggema di bawah rintik hujan, menarik perhatian semua orang. Si Buntung tidak mengatakan apa-apa, tetapi sorot matanya berubah. Semua rasa bersalah, semua ketakutan, semuanya bercampur menjadi satu getaran amarah yang ia tekan sekuat tenaga. Prasetyo, yang sejak tadi berdiri dengan tangan disilangkan, mendekat sambil menepuk-nepuk bahunya sendiri. "Bang, bos baru kita mau ketemu sama lo," katanya sambil menyeringai. Katanya, ada urusan lama yang belum beres. Kata-katanya seperti racun yang merayap masuk. Si Buntung tahu urusan lama itu tidak lain adalah tragedi yang membuat dirinya meninggalkan dunia hitam bertahun-tahun lalu. Tragedi yang membuatnya bersumpah tidak akan menyentuh kekerasan lagi. Si Buntung berdiri diam di tengah hujan, matanya memandangi kerusakan yang terjadi di pasar yang mulai menerima dirinya kembali. Dalam dadanya, badai makin besar. Ia ingin membantu, melindungi, menghentikan aksi geng itu. Tapi ia juga tahu, jika ia menunjukkan sedikit saja sisi lamanya, orang-orang akan kembali melihatnya sebagai monster. Di tengah kebimbangan itu, satu hal menjadi jelas, apapun yang akan datang setelah ini, hidup damainya tidak akan pernah sama lagi. Bayangan bahaya kini berjalan sejajar dengannya. Hujan mulai mereda ketika si Buntung berjalan pulang dengan gerobaknya yang basah dan berat. Di sepanjang jalan, ia bisa merasakan sorot mata para pedagang yang masih gemetar karena ulah serigala hitam. Mereka melihat si Buntung dengan dua perasaan yang bertentangan, harapan dan ketakutan. Harapan bahwa ia bisa melindungi mereka, dan ketakutan bahwa ia akan kembali berubah menjadi monster yang dulu mereka takuti. Beban itu terasa seperti batu besar yang menggantung di lehernya. Saat melewati tikungan menuju rumah, si Buntung melihat seorang pria berdiri di bawah pohon mangga, merokok sambil menatapnya tajam. Ketika pria itu melangkah ke cahaya lampu jalan yang kusam, si Buntung tertegun. Wajah itu tidak asing, wajah yang dulu sangat ia hormati dan sekaligus ia kecewakan. Ardi, sahabat lamanya, orang yang dulu menganggap si Buntung sebagai saudara. Orang yang kepercayaannya ia hancurkan dalam satu malam kelam bertahun-tahun lalu. Ardi mematikan rokoknya dengan gerakan pelan, namun sorot matanya tidak pernah menjauh dari si Buntung. "Gue dengar serigala hitam balik," katanya tanpa basa-basi. Suaranya datar, tapi ada getaran amarah dan luka yang jelas terdengar. Si Buntung membuka mulutnya, tapi kata-kata tidak keluar. Ia merasa seperti kembali menjadi diri lamanya, seseorang yang tidak pantas bicara tentang kedamaian. "Lo pikir lo bisa hidup tenang setelah ninggalin semua orang?" Ardi melanjutkan, "Bos baru serigala hitam itu, lo tahu siapa dia, kan?" Pertanyaan itu membuat dada si Buntung semakin sesak. Ia tahu jawabannya, tapi ia tidak berani mengucapkannya. Bibirnya bergetar, mencoba menahan gelombang rasa bersalah yang tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ardi mendekat, menatapnya dari jarak hanya beberapa langkah. "Lo bukan cuma ninggalin gue, Buntung. Lo ninggalin dia, dan sekarang dia balik buat nyari lo." Kalimat itu seperti palu yang memukul tepat di titik terlemah si Buntung. Nama yang tadi sebutkan itu menggema tanpa suara di dalam kepala si Buntung, membuat tubuhnya gemetar. Itu adalah luka paling dalam, rahasia paling gelap yang selama ini ia sembunyikan dari dunia, dan dari dirinya sendiri. Si Buntung bersandar pada gerobaknya, napasnya memburu. Gue cuma pengen berubah, Di," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Tapi Ardi menggeleng. "Masalahnya, masa lalu lo nggak peduli lo mau berubah atau nggak. Orang-orang yang lo sakitin nggak peduli lo jual roti atau jadi malaikat. Dosa lo, Buntung, ada yang belum selesai." Ketegangan itu pecah ketika suara kecil memanggil dari arah rumah.
Om Roti. Rara berlari kecil dengan payung biru di tangannya, tidak sadar bahwa dua pria dewasa di depannya sedang terjebak dalam masa lalu yang penuh darah. Senyum polos itu, untuk sesaat, memecah kegelapan yang melingkupi si Buntung. Tapi Ardi hanya melihat gadis kecil itu dengan tatapan sedih, seolah ia tahu kebahagiaan kecil seperti itu tidak akan bertahan lama di sekitar seseorang seperti si Buntung. Rara memberikan payung itu pada si Buntung sambil berkata, biar Om gak kehujanan lagi. Detik itu, si Buntung merasa ada sedikit cahaya masuk ke hidupnya yang kelam. Namun ketika ia menatap Ardi lagi, sahabat lamanya itu berkata pelan namun tajam, gue cuma mau lo siap. Dia nggak cuma datang buat lo, Buntung. Dia datang buat ngehancurin hidup lo, sampai lo minta mati. Setelah mengatakan itu, Ardi pergi berjalan menembus gelap, meninggalkan si Buntung dengan payung kecil di tangan, dan beban besar di hati. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, si Buntung merasa takut bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, cepat atau lambat, luka lama yang tak pernah sembuh itu akan dipaksa terbuka kembali. Keesokan paginya, langit tampak muram seolah tahu sesuatu buruk sedang mendekat. Si Buntung mendorong gerobaknya dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, masih memikirkan kata-kata Ardi semalam. Wajah sahabatnya yang penuh luka dan kemarahan itu terus menghantuinya. Setiap suara kecil di jalan membuatnya waspada, setiap bayangan di sudut mata membuatnya menoleh. Ia merasa seperti sedang diawasi dari balik setiap sudut pasar, seperti seekor rusa yang tahu dirinya sedang diburu. Ketika si Buntung tiba di pasar, suasana tampak lebih tegang daripada biasanya. Para pedagang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya, bukan karena takut padanya, tetapi karena mereka tahu sesuatu yang lebih menakutkan telah datang. Di beberapa titik, ia melihat meja pecah, barang dagangan berserakan, dan jejak sepatu berlumpur yang besar, jejak khas anggota serigala hitam. Rasa bersalah menghantam dadanya. Mereka datang bukan sekadar untuk membuat kerusuhan. Mereka datang untuk menunjukkan pesan, ini baru permulaan. Tak lama setelah si Buntung membuka gerobaknya, 3 pria berjaket hitam yang ia lihat 2 hari lalu muncul lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih angkuh. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri sambil memperhatikan seperti predator menunggu mangsa menurunkan kewaspadaannya. Pedagang-pedagang yang lewat langsung menyingkir, takut terseret masalah. Ada yang bahkan buru-buru menutup kiosnya ketika melihat geng itu datang. Si Buntung mencoba tetap tenang, tapi ia merasakan napasnya menjadi pendek dan panas. Di tengah ketegangan itu, Rara muncul lagi dengan langkah kecil dan ceria. Om Roti, aku datang lagi. Serunya sambil mengacungkan uang receh. Senyum si Buntung sempat muncul, tapi langsung pudar ketika ia melihat bayangan serigala hitam memperhatikan gadis kecil itu. Insting lamanya bangkit, insting melindungi. Ia cepat-cepat menyerahkan roti dan memberi isyarat halus agar Rara pergi. Ibunya yang datang menyusul menangkap ketegangan itu dan menarik Rara menjauh, kali ini tanpa ekspresi marah, hanya penuh ketakutan. Ketakutan bahwa putrinya bisa menjadi korban sampingan. Ketika siang tiba, keributan pecah tak jauh dari gerobak roti si Buntung. 3 anggota serigala hitam merampas dagangan seorang pedagang mie tua sambil tertawa keras. Pedagang itu memohon-mohon, tapi mereka tidak peduli. Mereka membalik gerobak mie itu hingga terjungkal. Orang-orang hanya menonton dari jauh, tak berani mendekat. Si Buntung mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia ingin membantu, ingin menghentikan semuanya, tapi ia tahu, sekali ia turun tangan, masa lalunya akan membanjir kembali seperti banjir yang membongkar pintu. Namun salah satu anggota geng itu melihat si Buntung yang sedang menatap dan langsung memanggil. Bang Buntung, teriaknya, lo cuma nonton. Dulu lo yang paling seneng model begini. Tawa mereka pecah, kasar, menghina, seolah mempermainkan luka yang paling dalam. Si Buntung merasakan darahnya mendidih. Amarah lamanya menggeliat, meminta dilepaskan. Tapi ia menggenggam gagang gerobaknya erat-erat sampai buku jarinya memutih. Ia terus berusaha melawan diri sendiri. Prasetyo, sang wakil pemimpin, mendekat sambil menyeringai puas. Bos kita bilang, kalau lo nggak balik, lo bakal nyusahin banyak orang. Ia menatap pedagang miskin yang gemetar di belakangnya. Termasuk mereka. Itu bukan ancaman lagi. Itu peringatan. Dengan satu pukulan kecil, ia merobek terpal gerobak roti si Buntung hingga koyak. Cepat atau lambat, Bang, lo bakal balik ke kandang serigala.
Ketika mereka pergi meninggalkan keributan dan ketakutan, si Buntung merasakan dunia di sekelilingnya runtuh pelan-pelan. Orang-orang mulai melihatnya bukan hanya sebagai penjual roti, tetapi juga sebagai sumber bahaya. Sebagian dari mereka mempercepat langkah menjauh darinya, seakan takut berada dekat dengannya bisa ikut menyeret mereka dalam masalah besar. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang mengerikan, usaha memperbaiki hidupnya tidak hanya diganggu oleh masa lalu, tetapi juga mengancam orang-orang yang mulai mempercayainya. Si Buntung berdiri di tengah pasar, hujan ringan mulai turun lagi, menutupi wajahnya yang muram. Di dalam dirinya, sebuah konflik besar mulai tumbuh. Ia tahu tak bisa selamanya diam. Namun ia juga tahu, begitu ia melawan, ia mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya yang baru. Pagi itu pasar kembali ramai, namun kehadiran si Buntung membawa aura yang berbeda. Warga yang biasanya hanya menyapanya dengan tawa kini memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih hati-hati setelah kejadian semalam. Luka lebam di pipi kirinya belum sepenuhnya pudar, dan meski ia mencoba tersenyum seperti biasa, ada kegelisahan tajam yang bersembunyi di balik bola matanya. Bisikan-bisikan kecil menyebut nama Germo Maut, seolah-olah legenda kelam itu bangkit dari kubur hanya untuk menuntut balas. Di antara kerumunan, Sanjay berdiri bersandar pada gerobak roti dengan wajah penuh cemas. Pemuda itu baru saja mendengar kabar dari pedagang sayur tentang gerombolan orang tak dikenal yang berkeliaran di pinggir kota, menanyakan keberadaan seorang penjual roti buntung. "Bang, apa mereka itu orang-orang dari masa lalu abang?" tanya Sanjay lirih. Si Buntung tak langsung menjawab. Ia menatap pemuda itu lama, seolah menimbang antara kejujuran atau perlindungan. Namun akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Tidak baik kalau kau tahu terlalu banyak sekarang." Namun kata-kata itu justru membuat Sanjay semakin yakin bahwa ancaman yang datang bukan ancaman biasa. Ada sesuatu yang selama ini dipendam si Buntung rapat-rapat, sesuatu yang lebih berbahaya daripada preman-preman pasar. Setiap kali si Buntung menyebut nama Germo Maut, sebuah kelompok kriminal paling sadis yang pernah menguasai lorong-lorong gelap kota, mata laki-laki Buntung itu selalu memerah seperti menahan amarah yang tak pernah benar-benar padam. Siang hari, saat pasar mulai lengang, 3 motor melintas cepat dan berhenti mendadak di depan lapak roti. Para pengendara turun tanpa bicara, menggunakan jaket kulit hitam dengan simbol tengkorak tercakar di punggung, lambang lama dari geng Germo Maut. Si Buntung menatap mereka tanpa berkedip. Suasana yang awalnya ramai mendadak membeku, seperti seluruh udara tersedot dari tempat itu. Seorang di antara mereka maju selangkah. "Bang Runtuh, atau sekarang dipanggil si Buntung," katanya dengan sinis. "Bos kami kangen." Nama itu, Runtuh, membuat darah si Buntung serasa berhenti mengalir. Itu adalah nama lamanya, nama yang ia buang bersama kehidupannya yang penuh kekerasan. "Aku sudah keluar dari dunia itu," jawab si Buntung pelan namun tegas. Tetapi orang-orang itu justru tertawa meremehkan. "Tidak ada yang keluar dari Germo Maut hidup-hidup. Kau hanya menunda waktu, Bang." Sanjay yang menyaksikan semuanya dari balik gerobak gemetar hebat. Ia tak pernah melihat si Buntung diperlakukan seperti itu, bukan sebagai penjual roti lucu yang disukai warga, melainkan sebagai mantan algojo paling mengerikan dalam sejarah geng. Namun yang paling membuatnya takut adalah ekspresi si Buntung sendiri, wajahnya berubah dingin, penuh kehati-hatian, tapi ada kilatan lama yang muncul, kilatan seorang pria yang pernah menakuti setengah kota hanya dengan menyebut namanya. Para anggota geng itu meninggalkan pesan singkat sebelum pergi. "Kami beri kau 2 hari. Bos ingin bertemu. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau pasar ini berubah jadi kuburan." Dengan suara knalpot yang menggelegar, mereka melesat pergi, meninggalkan aroma ancaman yang menempel lebih pekat dari asap motor mereka. Warga yang bersembunyi di balik lapak mulai keluar perlahan, menatap si Buntung dengan campuran takut, iba, dan ngeri. Setelah semua tenang, si Buntung memejamkan mata lama sekali. "Sepertinya, waktuku untuk bersembunyi sudah habis," gumamnya. Sanjay mendekat, mencoba menyentuh lengannya. "Bang, apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan suara serak, si Buntung akhirnya menjawab, "Kalau kau mau tetap hidup, jangan ikuti aku mulai sekarang." Namun Sanjay bukan tipe orang yang mundur. "Abang selamatkan hidup saya. Sekarang giliran saya menemani abang." Si Buntung tersenyum tipis, sedih, bangga, dan takut bercampur jadi satu, karena ia tahu, sejak hari itu, takdir mereka sudah berubah selamanya. Malam itu,
Angin berembus lebih dingin dari biasanya, seakan ikut menyaksikan pergolakan batin si Buntung. Ia duduk sendirian di depan gerobak roti yang sudah ditutup, menatap jalanan sepi yang hanya diterangi lampu kuning temaram. Bayangan masa lalunya kembali bermunculan, wajah orang-orang yang pernah ia taklukkan, darah yang pernah mengalir di tangannya, dan pengkhianatan yang membuatnya kehilangan kaki. Kini, semuanya datang kembali seperti gelombang besar yang siap menghancurkan ketenangan hidup kecil yang baru ia bangun. Sanjay muncul membawa 2 gelas kopi hitam, berusaha menghangatkan suasana yang terasa seperti ujung badai. "Bang, kita harus lakukan sesuatu. Mereka nggak akan diam." Si Buntung menatap pemuda itu lama, lalu menghela napas. "Kau tidak mengerti, Nak. Germo Maut bukan geng biasa. Mereka tidak datang bernegosiasi, mereka datang mengambil." Ucapan itu membuat Sanjay merinding, tapi tekadnya tidak goyah. Kalau abang lari, mereka tetap datang. Kalau abang hadapi, setidaknya abang punya harga diri. Si Buntung tertawa kecil, suara tawa yang pahit. Harga diri sudah tidak ada artinya ketika nyawa orang-orang tak bersalah jadi taruhan. Ia berdiri, mengambil rokok dari saku bajunya, menyalakannya dengan tangan bergetar. 2 hari, hanya 2 hari sebelum neraka turun ke pasar ini. Api rokok memantulkan sorot matanya yang kelam, pertanda bahwa sesuatu yang lama terkunci dalam dirinya perlahan bangkit kembali. Keesokan paginya, kabar tentang ancaman geng menyebar cepat di antara para pedagang. Beberapa mulai membereskan barang lebih cepat dari biasanya, ada yang memindahkan keluarga mereka sementara ke rumah kerabat di luar kota. Pasar yang sebelumnya hidup dengan tawa kini dipenuhi wajah ketakutan. Sebagian orang menyalahkan si Buntung diam-diam, mengapa penjual roti biasa bisa membawa bahaya sebesar itu. Meski tak ada yang berani mengatakannya langsung, tatapan-tatapan penuh prasangka terasa menusuk dari berbagai arah. Di tengah kegaduhan itu, seorang perempuan tua menghampiri si Buntung. "Nak, saya tahu masa lalu itu bisa kelam. Tapi saya juga tahu, selama ini kaulah yang menjaga pasar ini dari bayangan preman. Jangan biarkan dirimu patah sekarang." Perempuan itu memberi sepotong kain kecil berwarna merah yang dulu dianggap warga sebagai jimat keberanian. Si Buntung terdiam. Ada kehangatan lama yang hampir ia lupakan, bahwa ia sebenarnya pernah melindungi orang, bukan hanya menyakiti. Sore hari, si Buntung memutuskan pergi ke rumah tua yang ia tinggalkan bertahun-tahun. Di sana, di bawah papan lantai, tersembunyi sebuah kotak kayu berisi benda-benda dari masa gelapnya, bandana hitam, pisau lipat berukir tengkorak, dan sebuah foto lusuh dirinya bersama anggota inti Germo Maut. Tangan si Buntung gemetar ketika menyentuh foto itu, foto yang mengingatkan bahwa ia dulu bukan hanya bagian dari geng itu, tapi salah satu algojo paling mematikan mereka. Namun kini ia sudah berubah, atau setidaknya ia ingin percaya begitu. Saat matahari mulai tenggelam, Sanjay datang membawa kabar mengejutkan. "Bang, aku dengar mereka sudah masuk kota. Mereka berkumpul di gudang tua dekat sungai." Si Buntung menegang. Lebih cepat dari yang ia duga. Artinya mereka tidak datang untuk bicara, mereka sudah siap melakukan aksi jika ia tidak memenuhi tuntutan mereka. "Ini belum waktunya," gumamnya. Tapi mereka memajukan permainan. Dengan napas berat, si Buntung mengenakan kembali bandana hitam lamanya, bukan sebagai tanda kembali menjadi monster, tetapi sebagai pengingat bahwa jika ia harus melawan, ia akan melawan sebagai orang yang tahu kedua sisi dunia, kekerasan dan penebusan. "Sanjay," katanya perlahan, "mulai malam ini kita tidak lagi hanya menunggu. Kita mulai bergerak. Entah apa langkah pertama mereka, tapi satu hal pasti, 2 hari itu bukan lagi sekadar ancaman. Itu adalah awal dari perang yang tak bisa dihindari." Hening berubah menjadi ledakan kekacauan. Begitu kata-kata si Buntung selesai diucapkan, salah satu anak buah Ramboy maju dengan gerakan cepat, mengayunkan batang besi ke arah kepalanya. Namun dalam sekejap, seperti naluri lama yang terbangun, si Buntung menunduk dan menangkisnya dengan lengan, lalu memutar tubuhnya dan menghantamkan gagang pisau ke perut penyerang itu. Tubuh lawannya terjatuh keras, membuat anggota geng lainnya tersentak. Mereka baru benar-benar percaya bahwa legenda yang dibesarkan tentang runtuh Sang Algojo bukan sekadar cerita menakut-nakuti anak kecil. Itu nyata, sangat nyata. Sanjay terpaku melihat pertempuran yang pecah begitu cepat. Baginya, si Buntung selalu seperti pahlawan pasar, keras tapi lembut, kasar tapi penyayang. Namun malam ini ia melihat sisi lain, sisi gelap yang dulu membuat namanya ditakuti di seluruh kota.
Gerakan si Buntung bukan gerakan penjual roti, melainkan seseorang yang pernah hidup dan mati berkali-kali di perbatasan kriminalitas dan kekacauan. Setiap pukulan, setiap langkah, setiap tarikan napas membawa kenangan yang sebenarnya ingin ia kubur dalam-dalam. Ramboy maju, wajahnya memerah karena amarah dan gengsi yang terkoyak. "Kau pikir kau masih sama seperti dulu?" teriaknya sembari mengayunkan golok panjang. Si Buntung mengangkat pisau tengkoraknya, menepis serangan itu meski tangannya terasa bergetar hebat. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi ketepatan dan instingnya masih tak tertandingi. 2 kali mereka saling beradu, percikan besi memantul di udara gelap gudang. "Aku tidak perlu jadi diriku yang dulu," ujar si Buntung dengan suara serak. "Cukup jadi seseorang yang tidak takut lagi pada kalian." Pertarungan semakin memanas. Salah satu anggota geng menyerang dari belakang, membuat Sanjay menjerit memperingatkan. Si Buntung berputar, tapi terlambat, batang kayu menghantam bahunya keras, membuatnya tersungkur. Rasa sakit menjalar cepat, namun ia memaksa tubuhnya bangkit. Ketika lawan hendak menghantam sekali lagi, Sanjay nekat berlari dan melemparkan dirinya untuk menahan serangan itu. Benturan keras membuat Sanjay jatuh terhempas. "Jay!" teriak si Buntung dengan suara yang lebih terdengar seperti raungan binatang terluka. Sanjay tergeletak, memegang pinggangnya yang memar, tapi ia masih hidup. Melihat keberanian pemuda itu, sesuatu dalam diri si Buntung patah, bukan patah karena lemah, tapi karena kekuatan baru muncul dari rasa kehilangan yang hampir terjadi. Ia menatap Ramboy dan seluruh geng dengan mata merah membara. "Kalian tidak menyentuh siapapun lagi, tidak selama aku masih bernapas." Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan sumpah. Dengan limpahan adrenalin terakhir, si Buntung menyerang. Dia bergerak cepat meskipun pincang, memotong jarak, merebut senjata salah satu lawan, dan menghantamkan gagangnya dengan presisi brutal. Satu persatu anggota geng tumbang, bukan karena kekuatan, tapi karena ketakutan mereka sendiri, ketakutan melihat sosok yang pernah mereka hormati dan takuti kini sepenuhnya bangkit. Bahkan Ramboy sempat mundur beberapa langkah, menyadari bahwa ia tidak sedang melawan penjual roti, ia melawan bayangan masa lalu yang sangat ingin mereka kubur. Ramboy akhirnya terdesak, punggungnya menabrak dinding kayu lapuk. Nafasnya terengah, tatapannya goyah. "Runtuh, ini bukan cuma salahku. Semua ini perintah Bos Daeng. Kalau kau bunuh aku, kau membuka perang yang lebih besar," katanya dengan suara bergetar. Si Buntung mendekat perlahan, mengangkat pisau tengkoraknya. "Perang sudah dimulai sejak kalian mengganggu hidupku," jawabnya dingin. Namun tepat ketika pisau hampir menyentuh kulit Ramboy, si Buntung berhenti, tak mampu mengulangi dosa masa lalunya. Ia menjatuhkan pisau itu. "Aku bukan pembunuh lagi." Namun keputusan itu tidak membuat keadaan lebih ringan. Ramboy tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman. "Kau baru saja membuat kesalahan besar. Bos Daeng tidak akan berhenti. Dan dia akan datang sendiri." Sebelum si Buntung sempat bertanya, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, seseorang melapor. Geng itu melarikan diri membawa Ramboy yang terluka, sementara si Buntung menatap langit-langit gudang dengan napas terengah. Ia tahu babak baru telah dimulai. Dan musuh terbesarnya, baru saja bangun dari tidur panjang. Pagi setelah pertarungan di gudang tua itu terasa seperti pagi yang paling sunyi dalam hidup si Buntung. Bukannya damai, kesunyian itu lebih mirip jeda singkat sebelum badai terbesar menerjang. Sanjay masih terbaring lemah di rumah warga yang menolong mereka, tubuhnya penuh memar namun matanya tetap mengikuti setiap gerak si Buntung. "Bang, bos mereka akan datang, kan?" tanyanya lirih. Si Buntung tidak menjawab, namun tatapan kosongnya cukup untuk membuat ruangan itu menjadi dingin. Ancaman Ramboy semalam bukan sekadar gertakan, itu adalah peringatan. Kabar tentang perkelahian brutal di gudang sungai menyebar dengan cepat ke seluruh kota kecil itu. Para pedagang pasar kini benar-benar ketakutan. Mereka mendekati si Buntung satu persatu, memintanya pergi agar pasar tidak menjadi medan pembantaian. Ada yang marah, ada yang menangis, ada pula yang memohon, bukan karena mereka tak peduli, tapi karena mereka tahu siapa Bos Daeng. Ia bukan sekadar pimpinan geng, ia legenda kekejaman. Kami tidak ingin mati," ujar seorang pedagang sayur sambil terisak. Si Buntung hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa keberadaannya membawa kehancuran pada orang-orang baik. Namun sebelum si Buntung bisa memutuskan pergi atau tetap tinggal, seluruh pasar mendadak terdiam. Suara deru mesin mobil besar terdengar dari kejauhan.
Bukan motor, bukan mobil biasa, tapi 3 mobil SUV hitam yang melaju pelan namun mematikan, seperti predator yang sedang mengurung mangsanya. Dari salah satu mobil, seorang pria keluar. Tinggi, bertubuh kekar, mengenakan jas hitam sederhana namun memancarkan wibawa gelap yang membuat siapapun menunduk. Dialah Bos Daeng. Dan bahkan sebelum ia berbicara, udara di pasar sudah terasa seperti diperas habis oleh kehadirannya. Bos Daeng berjalan perlahan, langkahnya menimbulkan bunyi keras di antara batu-batu pasar. Ia berhenti di depan gerobak roti si Buntung. Runtuh, suaranya berat, tenang, tapi setiap suku kata mengandung ancaman. Aku dengar kau bikin kacau anak buahku. Si Buntung melangkah maju, tubuhnya masih terasa sakit tapi hatinya sudah bulat. Aku tidak mencari masalah, tapi aku tidak akan biarkan kalian ganggu hidup orang-orang di sini. Bos Daeng tertawa kecil, tawa pendek namun cukup untuk menegangkan seluruh pasar. Hidup, kau pikir orang seperti kita pantas punya hidup damai? Ramboy keluar dari mobil lain, wajahnya dibalut perban, tatapannya penuh dendam. Bos, dia hampir bunuh saya. Bos Daeng meliriknya sebentar dengan tatapan datar, lalu kembali menatap si Buntung. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk memastikan kau mengingat tempatmu. Ia mengeluarkan sebilah golok besar dari balik jasnya. Senjata itu terkenal di dunia kriminal sebagai golok malam, golok yang tak pernah dikeluarkan kecuali ada eksekusi. Para pedagang langsung mundur, beberapa bahkan jatuh terduduk karena ketakutan. Si Buntung mengangkat pisau tengkoraknya, pisau kecil yang kini tampak seperti mainan dibanding golok raksasa itu. Sanjay mencoba bangkit membantu, tapi si Buntung menghentikan gerakannya dengan tatapan lembut namun tegas. Ini urusanku. Bos Daeng tersenyum tipis. Akhirnya kau kembali seperti dulu, runtuh. Tidak lari, tidak sembunyi. Lalu ia menyerang. Gerakannya mengejutkan, cepat, brutal, dan penuh pengalaman bertahun-tahun dalam dunia kegelapan. Si Buntung menangkis serangan pertama, tapi getaran dari hantaman golok itu membuat tangannya hampir lumpuh. Pertarungan itu tidak seimbang sejak detik pertama. Bos Daeng seperti binatang buas yang berburu, sementara si Buntung tubuhnya sudah rapuh, tidak lagi sekuat masa lalunya. Tapi yang membuatnya bertahan bukan kekuatan fisik, melainkan tekad. Tekad untuk tidak kembali menjadi monster, dan tekad untuk melindungi orang-orang yang mempercayainya. Beberapa kali ia hampir tumbang, namun setiap kali wajah Sanjay, wajah pedagang tua, dan wajah warga pasar terlintas, ia memaksa tubuhnya bangkit kembali. Darah menetes dari dahinya, napasnya memburu, pisau tengkoraknya penuh goresan, sampai akhirnya, di titik paling lemah, ketika golok Bos Daeng hampir menyentuh lehernya, si Buntung berteriak keras, teriakan yang seperti memecahkan langit. Ia menahan tebasan itu dengan 2 tangan, meski pisau kecilnya hampir patah. Aku, bukan, runtuh, lagi. Dengan sisa tenaga terakhir, ia memutar tubuhnya dan menghantam dada Bos Daeng dengan lutut buntungnya yang keras. Bos Daeng terhuyung, tidak jatuh, tapi cukup untuk memberi jarak. Pertarungan belum selesai, dan semua orang tahu, satu dari mereka mungkin akan mati di bab berikutnya. Tanda tanya.